Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, bersama juara. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, mungkin di sini sudah ada yang kenal dengan Abi ya. Nama Abi Lili Tobing. Tempat tanggal lahir Datar Bancong, tanggal 7 Desember tahun 1994. Ya siapa tahu nanti kan Abi ulang tahun ada yang mau ngasih kado. Hehehe. Anak-anak yang soleh dan soleha, Abi lulusan dari YN Raden Intan Lampung. Sekarang sudah menjadi UIN ya. Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi ya. Baik anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali pembelajaran kita, mari kita awali dengan bersama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak soleh dan soleha, pembelajaran pertama kita ini ada tiga pokok yang akan kita pelajari tentang Khalifah Utsman bin Affan untuk pertemuan pertama. Yang pertama adalah silsilah Utsman bin Affan. Yang kedua yakni tentang kepribadian, dan yang ketiga adalah peran Utsman bin Affan ketika masuk Islam. Baik ya. Baik anak-anak soleh dan soleha ya. Pertama kita akan bahas pendalaman materi ya. Utsman bin Affan itu adalah seorang saudagar atau pedagang yang sukses. Beliau adalah sahabat yang masuk Islam awal dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau masuk Islam itu atas ajakan Abu Bakar Siddiq. Utsman bin Affan ini memiliki gelar yang terkenal, diantaranya adalah dua gelar. Yang pertama Dzunurain, yang kedua Hijratain. Kalau Dzunurain itu berarti memiliki dua cahaya, karena Utsman bin Affan ini menikahi dua putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Makanya dia mendapat gelar Dzunurain. Yang kedua, Utsman bin Affan ini mendapat gelar dengan sebutan Hijratain. Hijratain berarti dua kali hijrah. Hijrah yang pertama yakni hijrah ke Habasyah atau Ethiopia bersama beberapa sahabat untuk menghindari tekanan kaum kafir Quraisy. Dan yang kedua, hijrah ke Madinah. Nah, itulah disebut kenapa Utsman bin Affan ini gelar yang keduanya yakni Hijratain, mendapatkan gelar Hijratain. Baik, anak yang soleh dan soleha, Abi ulang lagi, Utsman bin Affan ini adalah saudagar atau pedagang yang sukses. Beliau ini dermawan, beliau ini baik, beliau ini jujur, dan lain sebagainya. Dan beliau masuk Islam pada awal-awal dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau masuk Islam ini atas ajakan sahabat Abu Bakar Siddiq. Utsman bin Affan mendapatkan dua gelar. Yang pertama Dzunurain, yang berarti memiliki dua cahaya karena beliau menikahi anak Rasulullah yakni Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Yang kedua yakni gelarnya Hijratain, yang berarti hijrah kedua. Pertama hijrah ke Habasyah atau Ethiopia untuk menghindari tekanan orang kafir Quraisy, dan yang kedua beliau hijrah ke Madinah untuk ke Madinah. Ya, demikian ya. Selanjutnya silsilah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini dilahirkan di kota Mekah, sekitar 6 tahun lebih muda dari Rasulullah. Artinya Utsman ini kalau dibandingkan dengan Rasul masih tuaan Rasul ya. Ayah Utsman bin Affan bernama Affan, makanya Utsman ini Utsman bin Affan ya.
Karena nama orang Arab dulu pendek-pendek, nggak panjang-panjang ya. Utsman bin Affan. Nah, beliau Utsman bin Affan ini masih ada hubungan darah dengan atau hubungan keluarga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bertemu pada siapa? Pada Abdul Manaf. Nih, silsilah Utsman bin Affan. Ya. Jadi Abdul Manaf ini mempunyai anak Hashim, ya, dan mempunyai anak Abdul Syam, ya. Dari Hashim ini lahir lagi anak yang bernama Abdul Muthalib. Dari Abdul Muthalib lahir Abdullah, dan dari Abdullah lahiran Nabi Muhammad. Sedangkan Utsman ini dari Abdul Syam. Abdul Syam ini melahirkan nama yang namanya Umayyah. Dari Umayyah Abdul As melahirkan Affan, dan Affan melahirkan mempunyai anak yang bernama Utsman. Jadi hubungan darah atau hubungan keluarga antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Utsman ini bertemu pada Abdul Manaf ini, ya. Dan Abdul Manaf ini mempunyai istri yang bernama Urwah binti Al-Baidak. Nah, garis keturunan Utsman bin Affan dengan Nabi Muhammad bertemu pada Abdul Manaf. Baik, anak soleh dan soleha, ya. Jadi silsilah Utsman bin Affan, kalau nanti ada pertanyaan hubungan keluarga antara Utsman bin Affan itu bertemu pada siapa, yakni pada Abdul Manaf. Bisa dilihat di PPT ini, ya. Itu sudah sangat jelas sekali. Baik, selanjutnya kepribadian Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini dikenal dengan sangat dermawan dan murah hati. Ada beberapa hal yang harus kita pahami, yang harus kita contoh. Kepribadian Utsman bin Affan itu, Utsman bin Affan ini memiliki sifat lembut, sifat sabar, tekun dan pemalu, berbudi luhur, jujur, teguh hati, serta berpasangan halus. Dan Utsman ini juga memiliki sifat pemalu. Dalam sebuah hadis disebutkan Utsman bin Affan ini, kata Rasulullah, umatku yang benar-benar pemalu adalah Utsman bin Affan. Perasaan malunya bertambah ketika dilihat orang. Hal ini menyebabkan orang yang bertemu dan berhadapan dengan beliau merasa malu dan segan kepadanya. Bahkan Rasulullah SAW pun berkata kepada Isa, tidaklah saya malu kepada orang yang malaikat pun juga malu kepadanya. Itu, ya. Jadi Utsman bin Affan. Namun dari sifat ini, dari kepribadian yang Abi sebutkan tadi, ya, yang paling menonjol, yang paling dikenal oleh orang kepribadian Utsman ini adalah kedermawanannya. Kedermawanan luar biasa Utsman bin Affan ini. Ketika dia pada perang Tabuk, Utsman bin Affan ini menanggung sepertiga biaya perang dengan menyumbangkan 950 unta, 100 kuda dan uang 1000 dinar. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita contoh dalam menjalani kehidupan sehari-hari, ya. Utsman bin Affan bersikap jujur, Utsman bin Affan bersikap lemah lembut, dermawan. Ini bisa kita contoh dalam melakukan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Anak soleh dan soleha, ya. Utsman bin Affan ini adalah sahabat Rasul, sekaligus menantunya Rasul, sekaligus Utsman bin Affan ini adalah khalifah yang ketiga setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, yang dimana khalifah yang pertama Abu Bakar, Umar dan Utsman bin Affan. Baik, peran Utsman bin Affan setelah masuk Islam. Nih, peran Utsman bin Affan setelah masuk Islam itu Abi sampaikan dulu, yang dimana dari pendalaman materi itu sudah Abi sampaikan bahwasanya Utsman bin Affan ini masuk Islam itu diajak oleh Abu Bakar Siddiq. Sebelum Utsman ini masuk Islam, Utsman itu tidak banyak bertemu dengan Rasul, bahkan tidak banyak mengetahui tentang Rasul. Akan tetapi Abu Bakarlah yang menceritakan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ceritanya Abu Bakar, akhirnya Utsman pun masuk Islam. Nih, jadi Utsman bin Affan itu masuk Islam atas ajakan
Abu Bakar Siddiq, khalifah yang pertama, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa perannya ketika ia masuk Islam? Di antaranya ada 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama, peran Utsman ini karena dia ini terkenal dengan kedermawanannya. Pada perang Tabuk ini umat Islam mengalami yang namanya krisis, mengalami kesusahan, ya, kesusahan pada saat itu. Perang itu terjadi pada tahun 9 Hijriah atau 631 Masehi. Dalam persiapan peperangan, ini Utsman bin Affan menyerahkan sepertiga hartanya yang dimilikinya pada saat itu, ya. Yang ini pada saat itu dia menyerahkan sepertiga hartanya 950 ekor unta, 100 ekor kuda, dan uang sejumlah 1000 dinar, ya. Kalau 1000 dinar itu kalau diemaskan, 1 dinarnya itu 4,25 gram emas. Berarti luar biasa ya banyaknya, ya. Nah, ini ya. Yang kedua apa? Utsman bin Affan pada musim panceklik atau musim kesusahan, Utsman bin Affan ini terus membantu kaum muslimin. Dia memberikan 1000 karung gandum. Nah, ini bukan karungnya aja, tapi ya ada isinya, ya, ada gandumnya, ya. Kalau sekarang ini mungkin 1000 karung beras, ya. Kalau dulu kan gandum tuh orang Arab makanannya gandum kan. Kalau kita kan beras di Indonesia, ya. Yang ketiga apa? Utsman bin Affan memberikan sumur, yang mana pada waktu itu sebelum dibelinya sumur orang Yahudi ini, jadi gantian nih ngambil air sumur itu. Besok orang Yahudi, hari ini orang Islam, besok orang Yahudi, hari ini orang Islam. Tetapi ketika ini melihat ini, Utsman bin Affan membeli sumur orang Yahudi itu, sehingga kaum muslimin ini enggak ganti-gantian lagi untuk mengambil air di sumur itu, seharga 200.000 dirham. Banyak lagi peran Utsman bin Affan. Namun pada perang Badar, ya, pada perang Badar Utsman bin Affan ini ingin ikut perang, namun pada saat itu istrinya sedang sakit. Karena itulah Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar. Namun karena niatnya sudah baik ingin ikut perang pada saat itu, namun terhalangi karena istrinya sakit, karena ada uzur yang luar biasa nggak bisa ditinggalkan, tapi tetap dia mendapat julukan yakni Badriyin. Badriyin itu adalah para pahlawan perang Badar. Ini jadi itu niat itu, ya, yang membedakan niat kita ini. Kalau orang niat yang baik, insya Allah sudah dicatat ibadah di hadapan Allah. Tapi kalau niatnya buruk, nah ini, ya, kalau niatnya buruk ini yang susah. Yang istilahnya niat buruk itu sebelum kita laksanakan maka enggak tercatat dosa. Tapi kalau niat baik, sebelum kita laksanakan niat itu kita sudah dapat satu kebaikan, ya. Baik, anak-anak soleh dan solehah, ya. Baik, anak-anak soleh dan solehah, demikian untuk pertemuan kita pada awal ini untuk pembukaan, ya. Jadi ada 3 hal itu yang harus kita pahami, ya, dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh bagi kita, ya. Sebelum Abi akhiri, ya, pembelajaran ini, ada sebuah video motivasi yang mungkin kalian sudah pernah nontonnya juga, ya. Namun mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian dan buat Abi juga. Dan harapan Abi kedepannya kita bisa tatap muka dan kita bisa bertemu kembali di sekolahan tercinta kita, dan mudah-mudahan wabah virus corona ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Demikian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.